Keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD. Jika kita mendengar kata disiplin, maka yang akan terbayang adalah peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara 2013/470 menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Merujuk disiplin yang dipaparkan Ki Hajar Dewantara pada transisi pembelajaran dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka, penulis melihat disiplin positif harus ditimbulkan kembali. Hal ini terjadi karena pada pembelajaran jarak jauh atau online, disiplin positif ini kurang mendapatkan perhatian karena pembelajaran masih lebih mengejar target penyampaian materi. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan aksi nyata modul ke-1,4 dengan judul Keyakinan Kelas untuk Membangun Budaya Positif di Sekolah. Tujuan. Adapun tujuan aksi nyata ini antara lain: 1. Timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. 2. Meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan 3. Bertanggung jawab. C. Tolak ukur. Murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Ketiga, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. D. Dukungan yang dibutuhkan. Aksi nyata ini membutuhkan dukungan-dukungan sebagai berikut. Pertama, dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan kerja, pendidik, dan murid. Kedua, dukungan dari keluarga atau orang tua murid, sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif keyakinan kelas. E. Lini masa tindakan aksi nyata. 1. Perencanaan. 1. Buatlah rencana aksi untuk aktivitas dunia nyata. 2. Menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. 3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada rekan kerja dan warga sekolah lainnya. 4. Mempersiapkan segala sesuatu saran dan prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. 2. Eksekusi. Pelaksanaan aksi nyata pertama dilakukan di kelas X, APAT, dan kelas X, ATPH. Langkah-langkah pelaksanaan adalah sebagai berikut. Pertama, guru mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Kedua, murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan kelas impian mereka. 3. Guru meminta siswa menuliskan suasana kelas impiannya pada kertas post-it yang dibagikan guru. 4. Murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. 5. Guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis, lalu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Keenam,
Guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk. Ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya ditempelkan di dinding kelas. Tiga, refleksi. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih harus disempurnakan. Guru juga tidak lupa meminta umpan balik kepada murid terhadap pelaksanaan aksi nyata yang telah dilakukan dan membuat program perbaikan untuk kedepannya. F. Hasil aksi nyata. Dari hasil nyata yang telah dilakukan, dapat dilihat hasil sebagai berikut. Pertama, murid mulai terlihat memahami keyakinan yang telah disepakati. Hal ini terlihat ketika salah satu murid melanggar keyakinan, murid yang lain mengingatkannya. Kedua, walaupun belum sepenuhnya, murid sudah mulai menjalankan keyakinan mereka. Seperti tidak ada lagi murid yang keluar masuk saat belajar disiplin, murid juga mulai menghargai teman lain sehingga menghindari terjadi bullying. 3. Guru lebih mudah mengontrol murid karena setiap kegiatan yang mereka lakukan salah dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. 4. Pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. G. Rencana perbaikan. Pertama, lebih isten terhadap keyakinan yang telah disepakati bersama. Kedua, melibatkan lebih banyak pihak agar keyakinan lebih bisa terwujud. Ketiga, mengadakan evaluasi per bulan terhadap keyakinan yang mengalami peningkatan ataupun keyakinan yang masih jarang dijalani. Penutupan. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Dengan mulai diwujudkannya aksi nyata budaya positif ini, penulis berharap menjadi cikal bakal tumbuh lebih subur budaya positif di SMK Negeri 1 Seunudon. Penulis menyadari untuk sebuah perubahan membutuhkan sebuah proses, termasuk perubahan menghadirkan sebuah disiplin dan budaya positif. Penulis akan melewati segala proses tersebut untuk satu tujuan, yaitu menggapai visi mewujudkan murid Bhinneka Tunggal Ika, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan merdeka belajar. Semoga aksi nyata ini merupakan langkah yang baik untuk mewujudkan merdeka belajar. Dokumentasi, perencanaan atau diskusi dengan teman sejawat. Rencana tindakan aksi nyata. Sosialisasi dan meminta izin kepada kepala sekolah. Arahan kepala sekolah. Sosialisasi kepada rekan kerja atau wali kelas. Sosialisasi mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Menempelkan curah pendapat. Setelah menempelkan curah pendapat, budaya positif sudah mulai terlaksana. Budaya positif membiasakan salam. Budaya positif guru dan siswa kunjungi ke rumah salah satu siswa yang musibah ayahnya meninggal. Salat 2. Pagi Jumat Yasinan bersama. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Melakukan keyakinan kelas. Masing-masing akan Bapak bagi satu kertas dan tulis bagaimana keyakinan kelas yang kalian sepakati di kelas kita pada hari ini. Saya bantu minta kepada Mas Asma dalam mencetak bagi kawan-kawan. Tulis
Sudah selesai semua ya? Ya. Kalau sudah selesai, silakan maju satu-satu tempel di papan tulis bagaimana keyakinan kelas yang kalian sepakati. Iya, Pak. Silakan maju sendiri duluan. Dah, lanjut. Dina. Lanjut dengan mata terus selanjutnya lanjut Putri. Terus selanjutnya Asma. Lanjut selanjutnya Indonesia. Kamila. Ini. Kak Indonesia. Asma dalam pisahkan mana yang berdiri dan mana bergotong royong, berkooperatif dan kebinekaan. Kumpulkan, coba yang mandiri. Mandiri, ya boleh. Kelompok mandiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian berpikir kreatif, gotong royong, berkebinekaan, berkooperatif. Sudah selesai. Berarti ada 5 kesepakatan kelas yang kita lakukan pada hari ini. Berarti kalian harus berpegang teguh pada keyakinan kita sepakati pada hari ini. Kata kita ada 5 kesepakatan, berarti kita membuat keyakinan kelas seperti ini. Kita tempel dan bisa kita baca untuk setiap hari keyakinan kita. Bisa lalu ditempel di mana boleh? Di belakang Bapak. Kata berarti kesempatan kelas kita telah kita tempelkan di papan tulis. Inilah yang menjadi keyakinan kelas kita di setiap hari yang sesuai dengan pilihan kita bersama. Itu bukan dari guru, tapi dari kita bersama. Oke, selanjutnya yang kita perlakukan baik di kelas atau dalam kelas, setiap mata kelas memiliki tanggung jawab melakukan tugasnya. Kemudian yang terdengar ini selamat siang Bapak atau Ibu, izin masuk dan seterusnya. Kemudian dilihat menghargai pendapat lain dan seterusnya. Kemudian yang berperilaku senyum kepada setiap orang, baik itu
guru di sini atau guru yang di luar yang datang kembali. Itulah yang menjadi kesepakatan kelas kita pada hari ini. Dan Bapak Kira sudah sampai di sini. Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.